Dauru Aflatun, peran Plato. Aflatun alladzi asya fi sana arba'imi'ah sab'a wa ishrin ila salasimi'ah sab'a wa arba'in qoblal milad. Ahadu asyhari falasifatin salasatin barozu fi Athena. Plato yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi adalah salah satu dari 3 filsuf Yunani utama yang muncul di Athena. Ilisato'a huwa wa ustazuhu Sukrat wa tilmizuhu Aristo ayutobbi'u al-hayat al-aqliya indal Yunan biru'ahum wa makulatihim. Karena dia serta gurunya yaitu Sokrates dan muridnya yaitu Aristoteles mampu menyetempel kehidupan rasional di kalangan Yunani dengan pandangan dan kategori-kategori mereka. Allati ikhtaraqat fil unsuril lahiqah az-zamanah wa sajjarat hudurohal mutawasil fil falsafatil urubiyah wal islamiyah fi ma'ba'ad, yang menembus pada fase-fase selanjutnya dan mencatat kehadirannya yang kontinu pada filsafat Eropa dan Islam berikutnya. Waqa'a Aflatun tahta ta'siri ru'yati ustazihi Sukrat. Plato berada di bawah pengaruh pandangan gurunya yaitu Sokrates. Wa kana huwallazi tafazo bi falsafatihi wa dawana afkarohu. Karena dialah yang merawat filsafat Sokrates dan menulis pemikiran-pemikirannya. Li'annahu lam yasil lana syai'un mimma katabahu Sukrat. Karena kita tidak mendapatkan satu pun buku yang ditulis sendiri oleh Sokrates. Asasal akademiyata sanata salasimi'ah khamsa wasamanina qoblal milad. Dia mendirikan akademia pada tahun 385 sebelum Masehi. Wa marasa fiha nasyatohul falsafi. Di sanalah dia melakukan aktivitas filosofisnya. Kataba majmu'ata mu'allafatin dhammanaha aro'ahu wa ma ta'allamahu min ustazihi Sukrat. Di situ dia menulis sejumlah buku yang memuat pendapat-pendapatnya serta apa yang ia pelajari dari gurunya Sokrates. Wa qad haziyat hazihil muallafatu bi inayatin kabiratin min darisil falsafah wal falasifah. Dan karya-karya ini mendapatkan perhatian yang besar dari para pelajar filsafat dan para filsuf. Wa'addaha ba'dul mu'arrikhin al-gharbiyyin min azamil a'malil falsafiyyati wal adabiyyati fil alam. Sejumlah ahli sejarah dari barat menganggap karya-karya Sokrates sebagai karya filsafat dan sastra di dunia yang paling agung. Takamalat ala yadaihi al-falsafatanil akhlaqiyatu wal kauniyah. Di tangannya menyempurna 2 bidang filsafat, yaitu filsafat moral dan filsafat alam. Wasyaharat anhu nazariyatul musul, dan yang populer darinya adalah teori ide allati yazuha ba'dun ila ustazihi Sukrat, yang oleh sebagian orang dirujukkan kepada gurunya yaitu Sokrates. Dauru Aristoteles, peran Aristoteles. Aristoteles allazi asya fi sanah salasimi'a arba'a wa samanin ila salasimi'a isnen wa ishrin qoblal milad filasufun Yunani Makedoni walaisa Atinian. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah filsuf Yunani yang berasal dari Makedonia dan bukannya dari Athena. Takamalat ala yadaihi al-falsafatul Yunaniyah. Di tangannya filsafat Yunani menyempurna. Fabalagot azurwata fi nudujiha, dan mencapai puncak kematangannya. Ya'udduhu mu'arrikhul falsafatil ma'ruf ad-Duktur Abdurrahman Badawi huwa wa ustazahu Aflatun wa Immanuel Kant a'zoma falasifatil alam ala puli tarikhil fikril insani. Seorang ahli sejarah filsafat yang sangat terkenal yaitu Dr. Abdurrahman Badawi menganggap Aristoteles serta gurunya yaitu Plato serta Immanuel Kant
sebagai filsuf dunia yang paling agung sepanjang sejarah pemikiran manusia. Wa asyara fi maudhi'in akhar ila annahu a'zamu failasufin jama'a li kulli furu'il ma'rifatil insaniyah fi tarikhil basyariyati kulliha. Pada tulisan yang lain, Badawi mengatakan bahwa Aristoteles adalah filsuf yang paling agung yang mengintegrasikan semua cabang pengetahuan manusia sepanjang sejarah umat manusia. Wa yamtazu ala ustazihi Aflatun bidikotil manhaj. Dia memiliki kelebihan dibandingkan gurunya Plato dari segi kecermatan dalam metodologi, wastiqomatil barohin, dan bukti-bukti yang lebih koheren, wal istinadi ila tajribatil waqi'iyah, serta bersandar kepada pengalaman empiris. Wa huwa wadi'u ilmil mantiki kullihi takriban. Aristoteles nyaris dapat disebut sebagai penyusun seluruh ilmu logika. Wa min huna lukiba bil muallimil awal wa sahibil mantik. Karena itu ia dijuluki sebagai guru pertama dan bapak logika. Taroka ada dan kabiron minal muallafat. Dia mewariskan banyak karangan. Zakaro Batlimus al-Gharib isnen wasamanina unwanan minha. Ptolemy menyebutkan 82 judul. Tata'allafu min Salamin khamsimia wa khamsina maqalah, yang terdiri dari 550 artikel. Lakin kisman kabiron minha bo, akan tetapi sebagian besar darinya hilang. Walam yasil ilaina, dan tidak sampai kepada kita. Lakin lihusnil hazi annalladzi baqiya huwal janibul aham, akan tetapi untungnya yang masih tersisa dan sampai kepada kita adalah bagian yang paling penting. Yumasilu Aristoteles al-halaqatal aham fi tarikhil falsafatil Yunaniyah. Aristoteles merepresentasikan rangkaian yang paling penting dalam sejarah filsafat Yunani. Faqad zolat ara'uhul falsafiyah wa afkaruhul ukhra fi kafati hukulil ma'rifah tahtallu mauqi'as sodaro al-ila ahdin qoribin fi Eropa. Pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran filsafatnya tetap menguasai seluruh bidang pemikiran dan menempati tempat yang utama sampai masa yang baru saja berlalu di Eropa. Kazalika nafizal mantikul lazi wado'ahu fi masahatin wasi'atin minaturosil islami. Dan logika yang ia susun juga menguasai atau mencengkram wilayah yang luas dalam khazanah Islam. Wa masalah marja'iyatan lil ulumil akliyati fi hazaturos, dan dia menjadi rujukan dalam hazanah ini atau hazanah Islam. Wasta'ana bihil ulamaul muslimun ka'adatin fi siyagoti ghairi wahidin minal ulumil islamiyah la siyama ulumul ma'kul. Banyak ulama muslim yang menggunakan logika Aristoteles sebagai instrumen dalam memformulasi banyak ilmu Islam, terutama ilmu-ilmu rasional. Min huna istabagot al-hayatul akliyah ladal muslimin bihazal mantik. Oleh karena itu, kehidupan rasional kalangan umat Islam terwarnai oleh logika ini, walam taflut min asrihi ilal yaum, dan tidak lepas dari cengkeramannya sampai saat ini.